Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitsubishi Expander Ultimate lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Mobil ini adalah mobil yang sekesekian kalinya kita bahas secara berulang-ulang. Semoga kalian gak bosan untuk kita tetap terus ngupdate informasi mengenai mobil ini. Informasi apa yang bakal kita sharing kali ini? Nggak sekedar unitnya aja, tapi ada hal yang ya maybe kurang populis ya, atau kurang menarik menurut saya. Karena mobil ini sekarang itu harganya, informasinya harganya naik lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena memang kenaikannya juga nggak begitu signifikan, nggak begitu banyak. Dan mobil ini memang punya kelas, dan mobil ini terkenal dengan kenyamanannya pada saat dikendarai. Dan mobil ini sangat cocok buat kalian yang ingin pulang kampung, atau lagi perjalanan pulang kampung, atau perjalanan kemana aja untuk dipakai, karena mobil ini sangat nyaman dan sangat asik untuk dipakai. Nah, untuk harganya bakal kita jelaskan, simak ulasan kita sampai selesai. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa pojok sebelah kanan bawah bos, ditekan aja tombol subscribe-nya di situ. Nggak usah ragu-ragu, apalagi malu-malu ya, karena itu gratis pastinya. Yang kedua adalah itu hal yang sangat membanggakan buat kami gitu. Satu tombol subscribe dari teman-teman itu berarti buat kita, karena dari situ kita tetap semangat untuk sharing informasi otomotif. Lalu kemudian gambar jempol ke atas juga jangan lupa ditekan. Dan siapa tahu di antara mobil nanti yang kita bahas ada banyak, apalagi Mitsubishi Expander dan Mitsubishi Pajero Sport yang ada di sini. Siapa tahu di antara mobil yang kita ulas nantinya ada yang kalian cari. So, tekan tombol subscribe, sekali lagi gambar jempol ke atas. Nah, jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah juga. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, request, atau bahkan kalian punya mobil yang pengen kita review, boleh juga bos. Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau bagikan video ini kemana-mana juga, karena ada banyak informasi yang bisa kita sharing di mobil ini. Dan siapa tahu ada yang butuh informasi detail yang akan kita sampaikan. Nah, mobil ini itu dipasarkan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Makassar, seluruh daratan Sulawesi, Nusa Tenggara, Ambon, Maluku, itu bisa kita pasarkan untuk area situ, karena memang area market kita di wilayah Indonesia Timur, dan termasuk Jabodetabek. Buat kalian yang ada di Jabodetabek bisa hubungi kontak kita di deskripsi juga, karena kita ada tim juga di sana yang bisa ngebantu untuk proses pembelian mobil dengan harga dan proses yang pastinya komplit, bisa dibantu sampai dilepasnya bos yuk. Expander Ultimate CVT ini untuk edisi terbaru yang warna putih itu sekarang menjadi, kan dulunya kalau nggak salah 301 juta sekian, sekarang menjadi 305.400.000 rupiah untuk yang non warna putih. Kalau yang warna putih ekstra 1.500.000 jadi 306.900. Harganya naik kurang lebih berapa ya? Kurang lebih sekitar 4 juta. Kenaikannya kurang lebih 4 juta ya, itulah intinya kenaikannya. Tapi menurut saya maybe itu nggak begitu signifikan ya kenaikannya, kecuali naiknya 10 jutaan ya maybe. Yang paling berasa sih sebenarnya kemarin pas kena PPNBM dan tiba-tiba PPNBM-nya hilang, free PPNBM-nya hilang, jadi kembali normal tuh ya, bisa saving, harusnya bisa saving 20-30 jutaan, jadinya normal lagi. Production date-nya mobil ini di bulan 4, tanggal 2 bulan 4 ya, tahun 2022 ini keluaran terbaru pastinya. Dan memang mobil ini adalah mobil yang untuk kelas low MPV. Di sebelahnya ada yang warna putih juga nih, ada warna putih. Yang warna putih ini yang 306.900 ya, beda 1.500.000 dengan yang warna grey ini. Dan mobil ini adalah salah satu mobil yang tidak begitu banyak populasinya. Kalau kita lihat, jarang saya lihat Mitsubishi Expander yang warna kayak gini. Yang paling banyak tuh warna putih atau warna hitam. Yang warna merah juga jarang kita lihat. Dan memang kalau kita lihat, warna grey ini adalah warna yang memiliki ciri khas tersendiri untuk Mitsubishi Expander dengan warna ini. Karena kalau kita lihat, perpaduan bagian depannya tuh antara warna hitam dengan warna chrome. Itu adalah warna-warna yang selalu disematkan untuk seluruh varian Mitsubishi Expander. Dan dengan background warna bodi yang warna grey, itu jadi hal yang unik juga. Nah, ada yang warna grey dengan warna putih. Kira-kira menurut kalian paling kece yang mana nih? Yang putih apa yang warna grey? Warna grey apa warna putih? Ya udah, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ya. Sisakan jejak buat kita mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian. Nah, dari sisi fascia sebenarnya secara muka nggak ada bedanya untuk semua Mitsubishi Expander. Tapi dengan warna grey ini, sekali lagi, itu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih berbeda lagi daripada Mitsubishi Expander yang lainnya, dan kelihatan lebih
anti mainstream gitu. Nah, untuk front undergarnish-nya atau front guard-nya di bagian depan juga sama. Semua Mitsubishi Expander itu warnanya sama, dan kalau kita lihat yang paling menarik perhatian dari mobil ini adalah lampunya. Jadi matanya itu, jadi tatapan mata Expander itu unik dan mewah dan elegan gitu. Pada saat awal muncul aja itu yang jadi jualan terbaiknya, dan sekarang sama. Nah, ini udah pakai proyektor apalagi tiga-tiganya, dan paling enak tuh dilihat kalau malam hari udah kentara. Udah ketahuan bahwa itu Expander. Mau Expander yang lama, Expander yang edisi sekarang tuh sama. Punya ciri khas untuk bagian lampunya, apalagi sekarang udah pakai T-shape model. Nah, di bagian bawah ada fog lamp-nya, dan ini fog lamp-nya dia masih pakai yang kaca dengan bohlam biasa, belum yang pakai LED. Dan di bagian bawah sini ada aksen warna hitam, garis-garis kayak gini nih. Dan ini nih yang dia kayak dipakai cat itu ya, apa ya, Raptor ya, kurang lebih kayak gitu. Untuk area pendinginannya cukup oke ya, karena bagian grill depannya tuh cukup besar masuk ke dalam untuk pendinginan bagian mesinnya. Dan kalau kita lihat radiatornya itu cukup besar juga untuk menunjang pendinginan bagian dalam mesinnya. Jadi asik sih mobilnya. Nah, untuk bagian depannya dia pakai black biasa, dan saya nggak pernah, kalau nggak salah nggak pernah membuka bagian mesin daripada Mitsubishi Expander sebelumnya ya. Sekarang coba kita tunjukkan bagian mesinnya. Apa sih yang ada di bagian dalam kap mesin Mitsubishi Expander? Siapa tahu ada emas, nggak mungkin. Pastinya mesin dong ya. Cuman, nah, dulu saya pernah ngebahas Nissan Livina. Nissan Livina itu adalah Expander yang dipasangin merek Nissan, Mitsubishi Expander yang dipasangin merek Nissan. Dan waktu itu saya ngebahas yang Livina VL, varian paling tinggi, itu nggak ada cover engine-nya. Karena informasinya cover engine itu hanya diproduksi untuk mobil Expander dengan logo Mitsubishi. Nah, kalau Livina pakai logo Mitsubishi kan unik gitu. Ini padahal ya kita tahu lah ya, nih Nissan dengan Mitsubishi dengan Renault tuh satu afiliasi kalau nggak salah sekarang. Dan ini kalau kita lihat ya, posisi mesinnya tuh agak di bawah. Mobil ini ground clearance-nya naik, tapi posisi mesinnya agak di bawah untuk memperbaiki center of gravity-nya. Jadi mobilnya jadi tetap stabil karena posisi beratnya itu nggak di atas. Jadi kalau misalkan di bawah dia nggak begitu limbung. Akinya udah dipasangin aki yang lebih besar, bosku. Dulunya akinya lebih kecil dari ini. Kenapa bisa? Karena mobil ini sudah disematkan atau dipasangkan fitur auto start stop engine. Pada saat di lampu merah kita nginjek rem, mesinnya mati, itu untuk menghirit bahan bakarnya. Tapi akinya jadi kerja keras, makanya akinya ditambah untuk ukurannya jadi lebih besar. Nah, ini jadinya lebih gampang untuk mengganti soket, mengganti bohlam ya. Karena posisi soket-soketnya tuh agak ke atas tuh. Nah, kayak gitu. Jadi ini sangat plong ke bawah, nggak begitu padat ya, tapi kelihatan rame juga. Ada ABS-nya di situ. Lalu kemudian untuk air wipernya ada di sini. Untuk air radiatornya di mana ya? Tangki yang itu kali ya, yang sana. Oh, itu oli rem ya, yang ada di situ. Minyak rem. Air radiatornya kalau ditambah di bagian bawah sini nih, coolant. Bagian bawah situ, terus ada fan-nya di bagian bawah. Ya kayak gini sih, dan ada saringan udaranya pastinya untuk di bagian sini nih. Nah, mobil ini pastinya udah dipasangin peredam juga untuk bagian kap mesinnya, jadi nggak berisik pastinya sampai ke dalam, sehingga tetap nyaman untuk dikendarai. Dan di sini tadi ada karetnya, bos, itu untuk mengurangi debu masuk ke bagian dalam mesin. Nah, di bagian spionnya dia pakai cover spion yang dua parts ya. Bagian atasnya warna chrome, di bagian bawahnya warna hitam, nggak sewarna dengan body. Dan di sini ada lampu sennya juga pastinya. Dan ini lampu sennya menonjol keluar, jadi buat yang dari sisi samping juga pasti akan kelihatan tuh sennya kalau dia menyala-menyala, termasuk di bagian lampu depannya kalau yang dari depan, dan bagian lampu belakangnya kalau yang dari belakang. Punya tombol lock unlock karena mobil ini udah pakai smart key keyless, dan di bawah ada side skirtnya yang sewarna dengan front undergarnish yang ada di depan. Garis jendelanya untuk yang ultimate dia pakai yang warna chrome, jadi kelihatan bling-bling tuh, kelihatan mewah. Dan ini udah pakai kaca film yang merek beginian. Dan untuk bagian belakang ya, untuk bagian belakang remnya masih pakai tromol. Di beberapa ulasan sebelumnya kita udah pernah bahas juga, dan tromol bukan berarti nggak maksimal kinerjanya, karena oke, dia lebih tidak segampang yang cakram mengeluarkan panas, tapi
secara fungsi ya masih tetap kurang lebih sama ya. Nah, bannya pakai Dunlop nih, Enasave, Dunlop Enasave ya, kayak gitulah. Bannya pakai yang 205/55 ring 17, kelihatan di situ. Dan ini ada modul di bagian bawah situ tuh. Nah, ini modul untuk pengereman untuk electric parking brake-nya. Dan ini shock breaker-nya kalau kita lihat besar ukurannya. Nah, tuh side skirt-nya. Nah, untuk bagian dalam sih pastinya masih sama, nggak mungkin beda ya untuk si Expander ini. Warnanya warna terang, dan kalau kita buka lebar nih, ini sangat lebar bukaan pintunya ya. Jadi memudahkan sekali untuk kita naik ke dalam mobilnya, apalagi di sini ada plate plastik yang bisa kita injak untuk menuju ke akses jok yang ada di bagian belakang. Dan ini yang mewah sebenarnya. Warna kayak gini sebenarnya membuat mobil ini jadi kelihatan mewah ya. Memang ya, untuk yang Ultimate itu adalah varian paling mewah dari mobil-mobil Mitsubishi. Biasanya untuk yang Ultimate itu selalu dipakaikan warna-warna yang kayak gini tuh. Biasanya kayak gitu. Nah, termasuk di Pajero Dakar Ultimate 4x2, kecuali yang 4x4, karena memang 4x4 orang udah tahu bahwa 4x4 itu mobil yang dipakai untuk ke medan mana saja. Jadi ya dibuat warna hitam untuk bagian interiornya biar nggak begitu gampang kotor. Nah, ini one touch, jadi akses kita untuk ke jok yang paling belakang cukup mudah. Nah, nih ada plate besinya buat kita pijakan kaki di situ, lalu ke bagian dudukan yang ada di belakang. Nah, pas di belakang ini itu posisi duduknya juga nggak begitu sempit amat, karena kalau kita lihat ini masih ada gundukan ya, turunan ke bawah, lalu kemudian ini. Kaki kita memang nggak bisa masuk ke dalam ya, nggak bisa sembunyi ke bagian dalam situ karena pasti kehalang oleh bagian kursi ini. Tapi so far oke juga untuk kita duduk di situ. Apalagi kursi tengahnya ini masih bisa dimaju mundurkan dengan tuas yang ada di sini nih. Ini kalau diturunkan tinggal ditarik ke atas lalu dimaju mundurkan. Ini kelihatan ada relnya. Rel untuk sliding joknya. Nah, ini ada armrestnya yang modelnya bagus ya. Dia memanjang ke depan, jadi kiri kanan tangan kita masih bisa nyender kalau lagi ada minuman. Nah, di bagian depan itu ada seatback pocketnya lagi. Lalu kemudian di bagian belakang tidak ada yang rebutan slot charging ya, karena masing-masing ada satu. C2C, ada USB to C. Nah, di bagian depan bentuk. Nah, yang menarik sebenarnya dari mobil ini, sekali lagi kita ulangi, adalah layout dashboardnya yang udah pakai layout dashboard yang modern menurut saya, dengan setir edisi terbaru daripada Mitsubishi, dan kelihatan memang setirnya tuh jadi lebih modern kalau kita bandingkan dengan Expander sebelumnya. Ya, buat yang punya Expander sebelumnya dan melihat ini, silahkan upgrade mobil kalian ke Expander terbaru ya. Kalau kalian mau, nggak dipaksakan juga. High adjuster buat recline, sliding dari bawah. Ini yang saya maksud tadi, auto start stop engine pada saat lampu merah, stability control, stop engine button. Setirnya pastinya bisa tilt teleskopik, dan ada ini fitur Sultan cruise control. Ini fitur Sultan yang ada di Mitsubishi Expander khusus untuk varian Ultimate. Kalau Expander Cross ya semua yang Matic itu dapat. Nah, electric parking brake, lalu kemudian transmisinya CVT yang smoothie, dan irit pastinya. AC-nya udah pakai yang AC digital dengan dial manual, head unitnya cukup besar, dan ya cukup komplit. Nah, mobil ini adalah mobil yang sangat asik pastinya untuk kalian yang ingin pulang kampung menggunakan Mitsubishi Expander. So, buat kalian yang tertarik mobil ini, setelah kita mengulas beberapa hal tadi, lalu kemudian ada yang masih belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk informasi yang lebih detail. Itu yang bisa kita update kali ini. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.